Assalamualaikum Yosita, ini Ibu record ulang, jadi biar lebih jelas, nanti Ibu upload ke YouTube, tapi yang bisa lihat cuma Ibu dan Yosita, karena nanti linknya itu Ibu baginya ke Yosita. Ini pengaruh rekrutmen dan seleksi karyawan terhadap kinerja karyawan pada PT Sitsu Sarana Persada, ini tahun berapa, tulis tahunnya ya. Dan ini nggak boleh dia terpisah gitu, nama PT-nya nggak bisa terpisah. Ini cek ya, karena prodinya udah ganti, sekarang prodi manajemen S1. Ini juga Pak Dayat Hidayat ini kan udah nggak jadi rektor, Pak Nujarman sekarang yang jadi rektor. Sekarang yang wakil rektor 1 Pak Ubed, jadi Anda ganti sesuaikan dengan informasi terbaru saat ini. Ini Pamulang Selatan apa Tangerang Selatan, Anda cek ya. Daftar di sini harus ikut dengan pedoman terbaru gitu ya. Jadi ini Anda cek lagi karena punya Anda ini masih salah. Nanti Anda lihat di pedoman penulisan skripsi yang terbaru ini salah ya. Lalu untuk latar belakang, kita menuju latar belakang. Ini isinya kan latar belakang tuh fenomena-fenomena terkait judul. Anda bisa dapat dari Google, dari artikel segala macam. Jadi ini kok Ibu lihat isinya potale, baru masuk paragraf kok udah potale. Ini apa ini? Terus ini potale lagi. Nah, isinya kan fenomena-fenomena yang mengawetkan judul Anda. Paragraf itu berisi dari beberapa kalimat, jangan cuma 2 ya. Ini enggak sesuai standar. Nah, ini kurang N ya, dibutuhkan ini kurang N. Nanti bisa Anda cek sendiri. Ini maka dari itu, di bawahnya maka dari itu, jadi nggak nyambung gitu. Jadi Anda buat satu paragraf aja, satu kesatuan paragraf aja. Nah, ini kenapa nanti Anda cari alasan kenapa Anda hanya menyantumkan 3 tahun gitu ya. 2018 sampai 2020. Ini Anda menelitinya sampai 2020 ya. Oke. Ini maksudnya apa nih? Seleksi karyawan dilihat dari kinerja karyawan melalui ketidakhadiran. Ini maksudnya apa? Seleksi dilihat dari kinerja ini Anda jelaskan nanti ke Ibu ya. Ibu nggak paham nih maksudnya seleksi penerimaan karyawan dilihat dari kinerja karyawan itu apa? Ibu nggak paham. Ini jumlah apa nih? Jumlah tidak masuk kerjanya atau jumlah apa ini ya? Nanti Anda jelaskan ke Ibu. Ini jangan terpisah begini ya. Jangan terpisah begitu. Nah, untuk rumusan masalah, kalau di sini apakah berarti di sini apakah, bukan bagaimana gitu. Jadi ini satu kesatuan ya. Bahasanya harus sama gitu, harus konsisten gitu. Saat ini sistematika penulisan hanya Anda butuhkan saat penelitian proposal, tapi kalau Anda sudah penelitian, sudah nanti mau ujian, ini hapus saja ya, nggak perlu lagi. Nah, ini sesuaikan dengan pedoman buku Unpam ya, 21.2.11 gitu harusnya. Yosita ini sudah tidak perlu lagi menurut buku, sudah nggak perlu ya, menurut profesor gitu aja, ini juga bukunya nggak usah. Ini nanti kamu daftar pustakanya Ibu minta pakai Mendeley ya, pakai aplikasi Mendeley ya. Nanti Anda silahkan pelajari, banyak dari YouTube segala macam. Nanti daftar pustakanya pakai aplikasi Mendeley. Ini kata-katanya ganti ya, bukan dapat ditarik kesimpulan, tapi dapat dideskripsikan. Kok hilang? Dapat dideskripsikan gitu. Nah, ini Yosita kurang rapi nih, jadi Anda harus belajar tata cara penulisan karya ilmiah ya. Ini kok B-nya di sini. Ini harusnya selaras, tadi A-nya mana? A-nya di sini, oh ini salah ini. Ini harusnya nggak gitu ya. Yosita kalau A-nya di sini, maka
ini harus sejajar. Gitu ya, harus sejajar rapi gitu. Bukan seperti tadi, ini juga harus sejajar. Harusnya. Gitu ya, jadi dia rapih gitu. Ini harusnya seperti ini ya Yosita, nanti Anda rapikan lagi karena sangat berantakan. Sama dengan B ini ya, kalau A tadi Anda nggak, nah ini kan nggak sejajar, harusnya kan Anda sejajarkan gitu. Ini berantakan sekali Anda penulisannya ya, nanti Yosita rapikan dulu. Nah harusnya seperti ini, jadi rapi ya Yosita ya. Nah, seperti ini kan rapi dia. Nih dia kan rapi gitu. Untuk kata asing seperti ini harus cetak miring ya. Sama ya, ini nggak sejajar ini. Tuh, ini kan harusnya sejajar. Anda sangat berantakan sekali. Ya, Sita, nanti cek ya bagaimana penulisan Anda. Seharusnya bagaimana, jadi nanti Anda cek yang rapi gitu ya, satu alur. Ini maintenance material ini apa? Bahasa asing. Kalau bahasa asing ya Anda cetak miring ya. Yosita. Ini enggak, ini Anda enter aja, jangan gantung seperti ini. Ini semuanya ini harus Anda cetak miring. Ini enggak gini ya, ini harusnya, wah ini berantakan sekali. Nanti Anda cek karena ini masih berantakan sekali ya. Lihat nih, berantakan sekali nih. Ini berantakan sekali. Jadi Anda cek penulisannya. Anda cek. Jadi penulisannya dirapikan dulu ya Yosita. Nanti baru Ibu koreksi lagi karena sangat-sangat berantakan. Ini kenapa seperti ini, harusnya jangan dispasi. Oke. Ini tabelnya kok sangat berantakan. Jadi ini dibuat aja fontnya Times New Roman. Buat aja 10 gitu. Ini kok berantakan sekali ya. Jadi tabelnya dirapihkan ya. Nanti kalau tabel itu fontnya 10 nggak masalah, yang penting rapih gitu. Nah ini karena kan tabelnya terputus. Ini maka setiap halaman itu dikasih judul lagi. Jadi dikasih kepala judul lagi. Nah ini setiap halaman dikasih judul, dikasih kepala judul gitu ya setiap halaman. Oke, sampai situ dulu. Jadi bab 1 sampai bab 2 dulu yang Yosita revisi. Jadi pelan-pelan, tidak usah buru-buru. Kalau bab 1 2 sudah rapi, nanti Ibu lanjut ke bab 3 dan bab 4. Oke?